Pernahkah kalian penasaran kenapa limit itu pakai tanda sama dengan dan bukan pakai tanda setara? Padahal limit itu kan identik dengan istilah mendekati. Dan istilah mendekati lebih identik dengan notasi setara ketimbang notasi sama dengan. Well, jawabannya adalah dalam matematika, istilah mendekati bisa mempunyai dua makna. Pertama, mendekati dalam arti setara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan almost equal to. Dan kedua, mendekati dalam arti menuju atau dalam bahasa Inggris disebut dengan approach. Apa bedanya? Misalnya pi. Siapa yang tak kenal pi? Pi adalah sebuah bilangan irasional yang nilai sebenarnya adalah 3,141592 dan seterusnya dan tak pernah berhenti. Seringkali, agar lebih mudah dihitung, kita mengganti pi dengan 22/7. Padahal, kita tahu bahwa nilai 22/7 sebenarnya tidak sama persis dengan nilai pi. Hanya saja, ia mendekati nilai pi. Oleh karena itulah, dalam konteks ini, kita gunakan notasi setara. Karena di sini, istilah mendekati maknanya adalah 22/7 nilainya hanya berbeda tipis dengan nilai pi, atau dapat kita katakan sebagai setara. Sedangkan dalam limit, katakanlah kita sedang menghitung nilai dari limit x menuju 0 dari sin x dibagi x. Secara intuisi, ini artinya adalah kita bertanya pada diri sendiri, apa sih nilai yang dituju oleh sin x dibagi x seandainya nilai x yang kita masukkan menuju 0? Kalian boleh pause videonya dan pahami kata-kata tersebut. Untuk menemukan apa nilai yang dituju oleh sin x dibagi x, tentunya kita harus memeriksa dengan memasukkan nilai-nilai x yang mendekati 0, kemudian kita catat hasilnya dan lihat polanya. Misalkan kita masukkan x sama dengan 0,5, maka sin 0,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 0,95885 dan seterusnya. Sebagai catatan, satuan sudut dalam limit trigonometri selalunya adalah menggunakan radian. Sangat jarang sekali menggunakan satuan derajat. Kemudian kita coba lagi masukkan x sama dengan 0,1, artinya semakin dekat lagi ke 0. Maka hasilnya adalah 0,99833 dan seterusnya. Jika kita coba lagi masukkan x sama dengan 0,01, maka hasilnya adalah 0,999998 dan seterusnya. Perhatikan polanya. Semakin x menuju 0, ternyata nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Oleh karena itu, kita tuliskan limit x menuju 0 dari sin x dibagi x adalah sama dengan 1. Secara intuisi, kita bisa terjemahkan ini sebagai seandainya nilai x menuju 0, maka nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Kalau kalian masih kesulitan memahami konsep istilah menuju, perhatikan ilustrasi berikut. Bayangkan ada seseorang namanya Siska. Siska ingin membeli sepatu di sebuah toko A. Dalam perjalanan, seseorang bertanya kepada Siska, "Siska, kemana tujuanmu?" Maka Siska menjawab, "Tujuan saya adalah ke toko A." Walaupun mungkin ketika Siska sampai di toko A, ternyata tokonya tutup. Tapi itu tidak mempengaruhi jawaban dari pertanyaan orang tadi. Karena yang ia tanyakan adalah tujuan yang ingin Siska capai, yaitu titik di mana toko A berada. Nah, dalam limit, kita adalah seseorang yang bertanya itu. Walaupun sin x dibagi x tidak terdefinisi untuk nilai x sama dengan 0, tapi kita tahu pasti bahwa nilai yang dituju oleh sin x dibagi x seandainya x menuju 0 adalah 1. Oleh karena itu, kita tuliskanlah limit x menuju 0 dari sin x dibagi x adalah sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, kenapa limit itu pakai tanda sama dengan dan bukan pakai tanda setara? Jawabannya adalah karena limit bukan menanyakan tentang kesetaraan, melainkan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu fungsi seandainya nilai inputnya menuju suatu bilangan.